pertama kali disebutkan Yesus sudah pernah datang ke dunia ini. Itulah dalam bentuk apa? Ya, lahir sebagai manusia, menjelma sebagai manusia. Kalau di dalam kitab Filipi disebutkan mengosongkan dirinya, ya. Nah, paham di sini ya? Mengosongkan dirinya. Sebenarnya dia Tuhan, tapi dia mengosongkan dirinya. Dia turun jadi manusia. Bisa enggak Tuhan lakukan? Oh, bisa. Nah, kenapa Tuhan lakukan itu? Supaya dalam rupa manusia Yesus itu, kita manusia yang tersesat, yang berdosa, Yesus memberitahu, memberikan contoh. Ya, tidak hanya memberitahu, tapi memberi contoh. Amin, memberi contoh. Dan dia juga melakukan. Nah, jadi kita anak Tuhan dibenarkan kalau hanya sekedar ya memberitahu, ya. Tapi harus apa? Melakukan. Amin. Jadi Yesus dia datang dari surga memberitakan kerajaan Allah dan juga melakukan. Ya, dia melakukan. Ya, melakukan firman Tuhan. Ya, sebagai anak manusia disebut sebagai anak Bapa, anak Allah. Ya, disebutkan dia taat sampai mati. Bahkan sampai apa? Mati disalib. Nah, jadi dia taat. Tidak ada dosanya. Nah, jadi betapa ya berharganya sebuah hidup yang benar. Amin. Betapa berharganya, dan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, saudara tidak bisa membeli sebuah kebenaran dengan uang. Nyoh uangku, tapi beri aku kebenaran. Nggak bisa. Ya, itu hanya pengadilan dunia. Ya kan, saudara sudah divonis menjadi orang pembunuh, lalu ya ternyata dibebaskan karena tidak ada salahnya, karena dikasih uang sogok kepada hakimnya. Nah, seperti itu kan hakim dunia. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus dia hakim yang adil. Semua penghakiman, ya, semua manusia yang dihakimi tidak akan lolos. Amin. Maka bisa dikatakan bahwa manusia akan mendapat apa? Upah menurut perbuatannya. Nah, semua manusia akan mendapat upah menurut perbuatannya, tidak terkecuali. Nah, kita anak Tuhan, orang Kristen, pengikut Kristus, kita sebenarnya sudah jelas. Kita punya apa? Tuntunan, kita punya contoh kehidupan, kita punya role kehidupan, ya, yang betul-betul kalau itu kita ikuti, kalau itu kita teladani, tidak mungkin kita masuk neraka, tidak mungkin kita tersesat, kita pasti masuk surga. Amin. Siapa yang harus kita teladani? Yesus itu sendiri. Ya, tadi Pak Agus katakan, banyak ya pendeta-pendeta yang menghujat, katanya. Ya, bisa terjadi. Ya, saya katakan pendeta itu dia manusia, ya bisa salah. Maka anak Tuhan, pendeta itu bukan panutan kita. Amin. Tapi pendeta harus apa? Memberikan contoh, memberikan teladan. Nah, memberikan teladan. Tapi apakah pendeta? Kita semua orang percaya. Amin. Harus memberikan contoh, harus memberikan teladan. Kenapa? Karena Yesus memberikan contoh, memberikan teladan. Nah, dia tidak hanya sekedar memberitahu, dia tidak sekedar ya menunjukkan jalan, tapi dia berkata dia melakukannya, dia taat sampai mati. Nah, di dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan bahwa semua manusia akan mendapat upahnya menurut perbuatannya. Nah, akan mendapat upahnya menurut perbuatannya. Upah kita, kalau kita betul-betul mengikut Yesus sampai kita ya mati, sampai kita dipanggil Tuhan, apa upah kita? Coba kita lihat di dalam ayatnya, ayat yang ke-15 sekarang. Ya, ayat yang ke-15. Oh, bukan ayat 15 ya. Ayat yang ke-14 maksud saya. Ya, ayat 14. Kita baca di sana, kita ulang. Ya, 2, 3 ya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak
atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya, puji Tuhan. 14 di sana dikatakan barang ya berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ya. Jubah itu berbicara apa? Pakaian. Pakaian itu berbicara apa? Perbuatan setiap anak-anak Tuhan. Amin. Nah, jadi perbuatan kita harus apa? Harus bersih. Nah, bagaimana supaya perbuatan kita bisa bersih? Karena kita sudah dibersihkan oleh Tuhan, karena kita percaya Yesus, maka itulah kita bisa berbuat hal yang bersih. Amin. Tapi selama engkau belum dibersihkan, engkau tidak akan pernah bisa berbuat kebersihan, buat kebenaran. Ya, artinya bahwa ya kita harus ya dibersihkan oleh Tuhan dulu. Dosa kita harus dibersihkan dulu. Bagaimana dosa kita bisa dibersihkan? Karena kita percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, dosa kita diampuni. Amin. Dosa kita diampuni. Di dalam Alkitab banyak contoh-contoh. Ya, seorang penjahat ya yang disalib bersama dengan Yesus. Ya, dia berkata, Yesus, ingatlah apabila engkau datang sebagai raja. Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus katakan, hari ini engkau akan ada bersama aku di Firdaus. Nah, Firdaus itu adalah tempat ya orang-orang yang mati di dalam Kristus. Ya, tempat ya atau satu rumah ya atau rumah yang ya menjadi tempat kediaman orang-orang yang mati di dalam Kristus. Namanya apa? Firdaus. Ya, jadi begitu mati ya Yesus, dia ada di Firdaus. Begitu mati penjahat ini, dia di Firdaus. Kenapa? Karena dia percaya Yesus. Tapi penjahat satunya malah apa? Justru menghujat. Nah, engkau kan anak Tuhan, engkau kan anak Allah. Kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu, selamatkanlah kami. Jadi dia menghujat. Nah, puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, ayat yang kita baca di sana, ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, ya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kota yang dimaksud tentunya adalah kerajaan surga. Amin. Kerajaan surga yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, satu kota. Ya, kalau di dalam Alkitab disebutkan kota Yerusalem baru. Yerusalem artinya adalah kota kedamaian. Ya, tidak ada percekcokan, tidak ada lagi pertumpahan darah di sana. Tidak ada lagi dosa di sana, ya. Yerusalem yaitu kota damai, kota ya keindahan. Kota yang indah, puji Tuhan. Nah, ya Yerusalem dari kata salem, ya. Nah, puji Tuhan. Jadi saya dikatakan bahwa kita harus apa? Harus membasuh ya jubahnya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Yaitu ya masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi di sana jubah berbicara apa? Pakaian. Pakaian itu berbicara ya perbuatan kita orang-orang percaya yang takut akan Tuhan. Coba kita lihat sebagai ayat pembanding di dalam Wahyu pasal 19 ayat 8. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8. Ya, kita baca. 2, 3, ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Nah, jadi pakaian lenan halus itu zaman dulu mahal. Ya, di apa ya, pakaian orang Israel mahal itu ya. Maka di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19, orang kaya masuk neraka itu, dia pakaiannya sehari-hari linan halus, karyawan dia benar-benar kaya.
kaya. Ya, karena saking kaya jadi setiap hari pakaian yang halus, pakaian mahal. Nah, tetapi sayang, seribu sayang, pakaiannya bagus, tapi tidak disertai dengan apa? Perbuatan yang bersih, perbuatan yang bagus, justru perbuatannya jorok, bobrok, dosa. Nah, bagi anak Tuhan nggak boleh berlaku seperti ini. Amin. Ya, bisa dikatakan bahwa pakaian lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang bersih dari orang-orang kudus. Nah, jadi saudara dan saya harus memiliki perbuatan-perbuatan yang bersih dan kudus. Nah, baru punya hak masuk kemana? Ke dalam kota yang terdapat di sana pohon-pohon kehidupan. Amin. Pohon kehidupan itulah nanti yang makanan kita di sana. Jadi di surga kita tidak bekerja. Ya, sudah ada buah pohon kehidupan yang kita makan. Nah, di surga selama-lamanya. Nah, puji Tuhan. Ya, jadi anak Tuhan, bahwa kita orang percaya, anak Tuhan harus memiliki perbuatan-perbuatan yang bersih, perbuatan-perbuatan yang benar, disebutkan perbuatan-perbuatan yang bersih dan kudus. Ya, itu diibaratkan dengan pakaian linen halus yang berkilau-kilauan. Wow, keren. Nah, amin. Jadi ya, anak Tuhan, dimanapun kita Tuhan tempatkan, Bapak Tandus keluarga ada di mana, di Tanjung Anom, mereka adalah ya cahaya terangnya Tuhan di sana. Amin. Yang seperti pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan. Kami ada di sini sekeluarga, ya, hamba Tuhan, suami istri dan beserta anak saya 2, ya. Nah, ya, harus memiliki apa? Pakaian lenan halus yang dapat dilihat oleh orang seperti apa? Pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan, bersih, dan itu adalah perbuatan kita. Nah, Bapak Edi ada di mana? PP Pak ya. Nah, PP harus memiliki apa? Pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan, perbuatan yang bersih. Perbuatan kita berkilauan yang dapat dilihat orang. Kalau yang namanya berkilau itu, dari jauh pun sudah kelihatan. Betul ya? Betul ya? Ya, kilauan. Dulu, mata saya dulu kan katarak. Jadi melihat sesuatu yang kilau kecil pun sudah rasa sakit. Nah, karena ya sangat jelas berkilauan. Nah, jadi anak Tuhan, bahwa ya kita orang percaya disebutkan inilah perbuatan-perbuatan kita. Nah, lalu saya dikatakan kita akan mendapat memperoleh hak masuk ke dalam kota itu, disebutkan. Ya, memperoleh hak mendapatkan pohon-pohon kehidupan di sana, dikatakan. Nah, itulah sebagai upahmu, upah kita. Ya, jadi berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan ya masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya. Kenapa? Karena membasuh jubah kita, membasuh. Yang perbuatan kita harus bersih seperti kain lenan halus, berkilauan. Amin. Nah, ini anak Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Maka firman Tuhanlah yang menjadi pegangan di saudara dan saya. Amin. Pegangan Tuhan menjadi aturan main dalam hati kita. Ya, aturan main dalam mindset kita. Ya, pikiran kita semua. Apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, ini menjadi aturan mainnya. Ya, amin. Ibarat main bola kan ada aturannya, betul ya? Maka ada wasitnya, ya kan? Ada wasitnya. Nah, kalau salah disempret, salah dikasih kartu apa? Kartu hijau, kartu kuning. Salah lagi, parah, kartu merah. Ini diskualifikasi. Pecat dari permainan, kan? Keluarkan. Nah, jadi anak Tuhan, bahwa ya kita orang percaya, inilah yang menjadi aturan main di dalam hidup kita, firman Tuhan. Ya,
supaya kita kedapatan bersih dan benar. Karena kita sudah diampuni dosanya. Begitu saudara percaya, terima Yesus, kan dosa saudara diampuni. Kalau sudah diampuni masih ada dosanya enggak? Kan sudah tidak ada. Betul ya? Nah, itulah kita memiliki start yang baru, kehidupan yang baru, melakukan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita lakukan. Ya, sejak kita memiliki hidup baru. Ya, terima Yesus. Kita bertobat sungguh-sungguh. Kita minta kuasa Tuhan, Roh Kudus menuntun kita. Kita tidak boleh mengeraskan hati kita. Amin. Supaya apa? Supaya kita ya terus diberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan ini. Karena dunia ini kita hanya cuma menumpang. Tempat kita di sini cuma hanya menumpang. Ya. Jadi upah kita adalah surga. Pujian kita berkata, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Nah, Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Amin. Mau diangkat Tuhan? Oh, pasti Bapak Ibu. Yesus pasti datang untuk mengangkat kita. Dari Yesus datang itu untuk mengangkat saudara loh Bapak Ibu. Keren gak keadaan saudara? Oh, keren sekali. Jadi Dia datang untuk mengangkat kita kalau kita masih hidup secara jasmani. Tapi kalau toh pun kita mati misalkan Yesus belum datang, tapi kita juga yang dibangkitkan. Amin. Kita yang duluan dibangkitkan dari kuburan. Dibangkitkan memiliki apa? Tubuh yang baru. Tubuh kebangkitan. Itulah kita yang menyongsong Yesus di angkasa raya. Wow, itu luar biasa. Sekarang canggih Bapak Ibu. Ya bisa ada apa YouTube-nya. Kedatangan Yesus. Wah, canggih. Nah, tapi paling canggih lagi akan ada Mesias palsu yang ditampilkan melalui teknologi nanti. Jadi hari-hari terakhir ini kan ada penampakan Yesus, di mana dalam penampakan Maria di mana itu misalnya itu sebenarnya bukan penampakan, itu teknologi. Nah, saya juga boleh tahu itu teknologi. Nah, Bapak Ibu, jadi kita tidak boleh ya gampang ya terpengaruh itu. Maka kita harus betul-betul firman Tuhan. Jadi kita kan juga tahu, jadi anak Tuhan bahwa sebenarnya firman Tuhan katakan secara rahasia bahwa kuasa gelap bekerja untuk menyesatkan manusia ini. Nah, jadi secara rahasia mereka betul-betul bekerja melakukan segala macam dari sendi kehidupan. Secara rahasia mereka bekerja sekarang. Tapi pegangan kita adalah firman Tuhan. Amin. Pegangan kita. Nah, puji Tuhan. Jadi saya dikatakan tadi bahwa upah kita adalah kita memperoleh hak, ya, memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Sebab di dalam ayat 12 saya dikatakan, sesungguhnya aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau kita hidup dalam perbuatan yang benar dan kudus, maka engkau akan memperoleh upah hak. Amin. Pohon-pohon kehidupan. Dan masuk ke dalam pintu, ya, gerbang pintu surga. Luar biasa. Ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang bagian yang kedua. Ya, sangat singkat sekali ya. Sudah 5 menit. Tidak terasa. Bagian kedua di sana juga bisa dikatakan bahwa orang yang memperoleh akan mendapatkan upah sesuai dengan perbuatannya apa? Di dalam ayat 15 kita ulangi baca di sana. Ayat 15. Ya, bagian yang kedua, manusia yang mendapat upah menurut perbuatan mereka. Ayat 15, 2, 3 ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Nah, ditegaskan ayat 16. Coba kita baca 2, 3 ya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian
tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Jadi ditegaskan, Yesus yang betul-betul berkata dan mengutus malaikatnya kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan, kepada kita. Ya, menguatkan, menyampaikan perkataan ini. Nah, jadi bagi orang-orang yang hidupnya tidak di dalam firman Tuhan, disebutkan mereka akan mendapat upah juga. Ya, anjing-anjing dan tukang-tukang sihir. Nah, ini anjing-anjing ini kan sebutan apa? Binatang tentunya kan? Karena apa? Tingkah lakunya seperti binatang. Loh, manusia ini tingkah lakunya sekarang sudah seperti binatang loh Bapak Ibu. Di belahan dunia yang lain manusia sudah seperti binatang, telanjang, nggak pakai pakaian. Iya. Tidak ada lagi rasa malu. Nah, kalau kita di Indonesia masih rodok-rodok apa? Rodok-rodok ketimuran, ya. Tapi kalau di dunia barat, wah mengerikan. Nah, jadi di sana dikatakan apa lagi? Ya, sebutan anjing itulah binatang, perilaku manusia. Lalu apa lagi bisa dikatakan? Tukang-tukang sihir. Ya, jadi tukang-tukang sihir berarti memang ya kerjaannya menyihir orang. Ya, tidak boleh. Nah, kita juga jangan sampai tersihir. Amin. Nah, jangan Bapak Ibu. Jangan pergi ke tukang-tukang sihir. Orang-orang sundal. Nah, ini perilaku yang nggak benar dalam seksual. Ya, orang-orang yang pembunuh. Nah, ini sudah ya, pembunuh. Baru-baru ini di mana televisi dibicarakan di apa itu institusi Polri ya. Nah, pembunuhan. Nah, sedang ditusuk. Ya, disebutkan pada ternyata Eliezer orang Kristen loh. Iya kan? Iya kan? Disebutkan Eliezer loh, orang Kristen loh. Manado. Yosua orang Kristen juga. Aduh. Nah, jadi berkat ya. Nah, ya. Lalu apalagi bisa dikatakan? Selain tukang sihir, ya 15. Orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala. Nah, Bapak Ibu, tidak boleh ada berhala dalam hidup kita. Amin. Berhala. Berhala itu apa? Berhala itu sama seperti kita memperduakan Tuhan. Kalau misalkan saya ini mencintai barang lebih daripada Tuhan, itu sudah seperti berhala. Ngerti ya? Nah, kalau saudara mencintai barang yang saudara ternyata misalkan itu dibeli mahal, dan apalagi saudara misalkan itu dibeli waktu apa itu keliling Eropa, dibeli di sana, oh ini mahal, wah ini seperti berhala kan? Nah, itu tidak boleh. Anak ya bisa jadi berhala. Nah, anak sebagus apapun dia, kalau anak yang takut akan Tuhan, dia milik Tuhan. Kita orang tua tidak boleh berlebihan. Amin. Boleh berlebihan, Bapak Ibu. Nah, maka kita didik anak kita, dan doakan anak kita. Kita beri teladan kepada kita supaya anak kita takut akan Tuhan. Kalau dia pintar, bagus rupanya, tapi nggak takut akan Tuhan, sok benang rokok. Ya, dia akan tidak boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, dia kaya, tapi meditnya bukan main, tidak masuk dalam kerajaan surga. Coba kita lihat dulu. Ya, di dalam, mudah-mudahan saya nggak lupa 1 Korintus pasal 6 ya. Orang-orang pelit, orang-orang ya sundal tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Ya, sudah jam 9 ya. Ya, bersabar Bapak Ibu ya. Kalau nonton TV kan tadi kan sudah sabar 1 jam kan. Ini cuma 30 menit. Bersabar ya. Ya Bapak Ibu ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Coba. Apa di situ? Kita baca di sana. Ayo Bang Islam baca. Nah, ini ya saya ada di sini. 1 Korintus 6 ayat 9.
Tapi tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, beriman berhala, orang berzina, banci, orang pembuli, pencuri, orang kikir. Orang kikir itu apa? Orang kikir itu apa? Pelit. Terus. Dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin, Bapak Ibu. Pelit. Nah, itu sudah. Nah, pelitnya bukan main. Ya, sampai dia mati dan dibawa ke, ya kan, dari bawah ditinggal juga kan. Nah, saya tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi hati-hati kita Bapak Ibu. Belajar memberi itu Tuhan, belajar memberi. Nah, supaya apa? Supaya kita diberkati. Sebenarnya apa yang kita beri itu nggak sebanding apa yang Tuhan beri kepada kita. Amin. Kan duluan Tuhan memberi kepada kita. Berarti kalau duluan Tuhan beri kepada kita, lebih banyak mana? Kan lebih banyak yang Tuhan beri tau. Betul nggak kira-kira? Karena misalnya saya memberi kepada siapa misalnya, kan berarti lebih duluan saya diberkati tau. Saya memberi. Nah. Tapi kalau kita tidak salurkan, itu namanya pelit kikir. Tidak akan masuk bagian, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bapak Ibu. Nah, ya. Atau kembali lagi coba kita lihat di dalam ini. Kita waktu sedikit lagi ya, 2 menit lagi. Maleakhi pasal 3. Nah, Bapak Ibu. Kan kita ini kan mau diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya itu, kita akan memperoleh hak masuk dalam pintu-pintu gerbang surga. Wah, kota kehidupan yang kekal selama-lamanya. Gemerlapan dunia ini cuma semu. Tapi gemerlapan di surga, wah itu langit selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai gak masuk ke sana. Amin. Karena sesuatu yang Tuhan beri kepada Bapak Ibu. Maleakhi pasal 3 ayat 6, sama-sama kita baca. Sampai ayat yang ke-12. Di sana judulnya pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkan hati Tuhan loh Bapak Ibu. Kita baca 2-3 ya. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sampai di situ. Saya dikatakan Tuhan sudah tegaskan Tuhan tidak berubah dalam hal apa? Dalam hal memberi Tuhan tidak pernah berubah. Dalam hal memberkati Dia tidak akan pernah berubah. Tuhan berkati bangsa Israel dengan limpah, makan daging puyuh, ya kan? Turun dari surga. Nah, lalu kita lanjut ayat 7. 2-3 ya. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Sampai di situ dulu. Jadi Tuhan katakan kamu ini sudah dikutuk ternyata. Kamu sudah dikutuk tapi masih menipu. Nah ini Bapak Ibu. Ya kan? Kamu sudah dikutuk masih menipu. Jadi anak Tuhan, ya kita harus betul-betul memiliki kekuatan roh untuk kita melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, kekuatan Roh Kudus tentunya ya. Nah, lalu selanjutnya berapa tadi? Ayat yang ke-11 ya sekarang. Ayat 10, 2-3 ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak mengubarkan bagimu tingkat-tingkat langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur daripada tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kami ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Amin. Amin Bapak Ibu. Bahwa persembahan persepuluhan dan korban khusus kepada Tuhan. Nah, anak Tuhan, persepuluhan ini kalau memang sudah betul-betul jumlahnya banyak, itu akan dikelola. Tentu apakah itu hanya untuk pendeta? Kan tidak. Amin. Pendeta akan dikelola untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan juga. Misalkan ada kematian, ada yang sakit, ada janda-janda, ada yatim piatu. Amin. Lalu apa lagi? Pekabaran Injil. Ini semua untuk ke sana sebenarnya. Jadi supaya apa? Supaya anak Tuhan diberkati. Jadi ini sebenarnya kesimpulannya supaya sama rata berkatnya. Amin. Supaya sama rata. Nah sekarang kadang-kala tidak sama rata berkatnya. Aku punya gaji sekian, punya aku dewe, untuk diriku dewe, untuk kesenanganku dewe. Nah, misalkan ini sudah dilakukan, ini akan dikelola. Amin, akan dikelola supaya jemaat Tuhan, anak Tuhan sama rata. Tidak ada lu yang lebih kaya, sini lebih miskin, tidak. Nah, makanya di luar gereja terjadi seperti ini. Bisa mengerti ya? Maksudnya apa? Kayanya Paul. Nah, tapi sementara yang lain, waduh, ada yang gak makan. Nah, makanya Tuhan katakan, ini di dalam gereja bagi bangsa umat Tuhan pilihan. Amin? Pilihan. Dikelola. Nah, kan misalkan ini, Pak Tatu memberi misalkan 10 juta. Berarti Bang Israelnya berapa? 100 juta kan? Nah, Bang Israel ini memberi 100 juta per bulan. Bang Israelnya berapa? Berarti 1 miliar toh? Nah, berarti saya sudah dapat berapa? 110 juta. Ini sudah kebanyakan bagi saya kalau hanya untuk makan 3 kali sehari. Betul tidak? Udah kebanyakan. Oke lah, Anda per mobil.